Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia orderan istimewa spesial pakai telur. Telurnya nggak satu guys, dua. Nggak tiga ini telurnya. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak buat Om Bayu matur suksema atas orderannya ya. Jadi ini lumayan agak lama di tempat Pilot Nakal karena Om Bayu sendiri juga nggak buru-buru. Dan terakhir sih Om Bayu request untuk si Pavo 20 Pro ini diganti dengan LED-nya produk dari SpeedyBee. Cuman ini yang custom guys, jadi ada modulnya sendiri. Nah untuk SpeedyBee kan dia sudah ada board sendiri ya, yang kalau B25 dari belakang dekat GPS. Nah sementara ini teman-teman bisa beli terus pasang di drone manapun. Jadi di sini ada tombol untuk mengatur RGB, terus ritmenya, terus tipenya seperti apa. Jadi ada 3 tombol di sini. Dan ini Pilot Nakal sudah pasang, posisikan modul boardnya di atas. Oke. Jadi ini bukan LED punya Beta FPV, tapi LED-nya produk dari SpeedyBee. Dan ini yang keren. Jadi Om Bayu pakai remote-nya guys. Wah, ngeri. Remote-nya. Jadi sempat pro dan kontra ya. Ini Pilot Nakal di lantai. Jadi waktu Radiomaster GX12 keluar, itu Om Bayu bingung beli remote itu atau sudah punya boxer tapi belikan modul Nomad. Nah akhirnya diputuskan beli modul Nomad, jadi remote-nya nggak nambah lagi guys. Jadi remote-nya tetap boxer plus beli modul Nomad. Bedanya apa Om? Ini kan sama-sama ILRS. Jadi Nomad ini dia dual frekuensi ya, ada 2,4 sama 900. Jadi Nomad modul eksternal. Jadi teman-teman kalau pakai ini otomatis receivernya juga harus dual antena. Contohnya seperti si F6D. Oke, jadi Pilot Nakal belum jelasin ya. Kuatnya adalah Evoque F6D menggunakan DJI 4 Pro, SpeedyBee B25 menggunakan DJI 4 Pro, Pavo 20 Pro menggunakan DJI 4 Pro juga. Wih, semuanya ber-GPS guys. Tapi yang jelas untuk long range sudah jelas dan pasti yang kelihatan adalah 6 inch yaitu F6D. Oke, jadi Pilot Nakal jelasin dulu untuk remote ya. Nah, jadi di remote Pilot Nakal settingnya ada 3 profile. Oke. Nah, profil yang untuk Evoque ini saya lepas dulu ya tutupnya. Nah, ini dipasang. Karena kalau ini dipasang nggak bisa masuk ke hardcase-nya si Radiomaster. Nah, kemudian antenanya guys. Antenanya di sini ada 3. Wih, ngeri. Oke, jadi kalau pakai Nomad teman-teman wajib pakai receiver ILRS yang dual band. Nah, gimana dual band itu? Nah, nih. Dual band itu seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi antenanya cabang 2. Jadi satu antena dia cabang 2. Jadi yang pendek itu 2,4, yang panjang 900 MHz. Di sini ada 2 karena ini diversity, jadi di depan dan di belakang. Nah, untuk si ini SpeedyBee 25 ini masih menggunakan ILRS bukan Nomad. Oke. Jadi pakai profilnya SpeedyBee B25 yang nantinya profil tersebut menggunakan receiver internal, modul internalnya si boxer. Jadi yang menggunakan modul internal boxer ILRS itu nanti koneknya ke B25 sama Pavo 20 Pro. Nah, yang konek ke Nomad itu nanti si receivernya Evoque F6D. Oke, cukup paham ya. Ini kita akan nyalain dulu. Wes, ganteng guys. Asik. Welcome to HTX. Engine on. Oke, Air bentar. mode, lights on. Wih, belalang tempur. Oke, ini kelihatan ya di kamera. Oke, ini B25. Jadi Pilot Nakal mau terbangin dari yang kecil dulu guys. Jadi sempat kemarin bikin konten itu nerbangin yang besar dulu, terus turun ke yang kecil. Aduh, rasanya aneh. Oke, ini remote Radiomaster Boxer. Jadi ini casingnya dia motif karbon aja. Nanti kelamaan dipakai, ini motif karbonnya hilang. Terus si boxer itu, nah ini guys, tempat baterainya ada leadernya, ada kulitnya ya. Terus ada jahitan benang merah, cakep sini. Jadi kalau teman-teman mau nanya remote bagus, keren, dan untuk investasi jangka panjang ya ini Radium Master Boxer GX12 Om, ya bebas sih. Oke, jadi ini gagus punya Pilot Nakal. Pakai gagus 2. Kalau Om Bayu pakai ini ya, gagus 3 kalau nggak salah. Oke, cek baterai. Ini Pilot Nakal. Oke, baterainya full guys, aman. Oke, kemarin
agak lama cuti. Bukan cuti sih ya, apa, untuk kontennya belum ada waktu. Jadi ini sekarang sudah ada waktu dan mulai mau konsisten buat upload konten terus. Oke, sebentar, lihat cek gagus. Gagus statusnya di O4 Pro. Oke. Yuk kita coba terbangin Pavo 20 Pro. Ini menggunakan baterainya Thunder X 3S ya, 530 mAh. Kalau Om Bayu sudah punya tuh baterainya, banyak pastinya. Oke, langsung colok aja. Wih, bis Agustus guys, merdeka. Letakkan settingnya merah putih nih. Jadi nanti Om Bayu bisa pencet sekali. Nah, ini ganti motif yang depan Om ya, ganti warna. Nah, tambah banyak nih, blue. Cakep. Nah, ini beda mode nih. Yang tengah. Nah, ini apa? Tipenya Om ya. Dipencet terus, tambah kenceng, tambah kenceng. Nah, itu yang tengah Om ya. Oke, coba ganti LED. Wih, keren guys. Keren sih ini. Ini idenya Om Bayu nih. Jadi pertama ngikut aja. Oke, jadi tombolnya ada 3 ya. Ya tinggal dipencet-pencet aja, nanti disesuaikan dengan keinginannya seperti apa. Aduh, gimana nih balikinnya nih? Kayak tadi full ya. Oke, coba lagi pencet biar full. Oke, makin banyak. Wah, cakep ya. Wih, keren guys. Asik. Oke, langsung aja take off. Ngomong aja Om. Ya karena terkagum-kagum sama si ini. Oke, GPS sudah dapat 5. Jadi kalau ada GPS ya teman-teman taruh di tempat terbuka supaya lock GPS-nya cepet. Oke, Pavo 20 Pro DJ4 Pro menggunakan GPS. Aduh, ini tempatnya kotor banget. Oke, pertama sambil kasih lihat stick cam, jadi teman-teman bisa perhatikan. Oh sorry. Oke, sebelum take off kalibrasi akselerometer stick kiri pojok kiri atas, kemudian kalibrasi gyro stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Oke, udah dapat satelit GPS 6, sekarang 7. Oke, sebentar pertama cek transmissionnya udah di 40 mAh set. Untuk kamera 16:9 27K 60. Oh, kebesaran guys. Bentar, turun karena ini internal O4 nya kan kecil ya. Recording stabilization rocksteady on. Oke, sudah 12. Bismillah, semoga aman. Let's go. Ini kondisi angin lumayan kenceng, jadi drone 2,2 in ya normal ya. Kalau sedikit ada goncangan. Oh, enak sih pakai remote Radio Master Boxer ya, Max. Ini versi Max, jadi gimbalnya dia AG01. Cakep. Oke, permisi Pak, puter-puter di lapangan dulu. Woi, ini kondisi anginnya mungkin di Bali sama ya. Jadi Om Bayu ini ada di Bali, jadi teman-teman di Bali sudah beberapa sudah mungkin kenal, terbang bareng. Dan ini kuatnya ada di pilot nakal. Oh, masih ada satu lagi nih di tempat pilot nakal nih. Apa namanya? Mobil 8 menggunakan O4 Lite. Set. Cakep. Oke, jadi banyak banget teman-teman yang mempertanyakan Pavo 20 Pro bisa terbang berapa jauh. Ya bebas ya, mau terbang berapa jauh itu tergantung pilotnya mau diterbangin seberapa jauh. Dan pastikan sebelum take off yang menggunakan GPS. Oh, ini ke bawah angin guys, sampai jalan ke kiri nih. Ngeri ya. Oke, pertama coba GPS rescue ya. Wah, ini sudah hijau banget nih. Oke, GPS rescue di sini Om ya. GPS rescue. Oh, low battery guys. Jadi waktu dia menambah ketinggian ya pasti nyedot baterainya lumayan banyak. Dan sekarang si Pavo 20 Pro on the way, perjalanan menuju pulang ke home point ya. Jadi pastikan arah panah kembali ke pilotnya.
Oke, udah aman. Kita akan ambil alih secara manual dan cancel GPS Rescue atau RTH ya. Ini baterai protokol udah lama sih. Nah, itu dia dulu baterai ya. Ini kondisi angin lagi nggak karu-karuan. Tapi si Pavo 20 Pro masih sanggup. Jadi kalau teman-teman mempertanyakan kuat gak lawan angin laut, ini angin udah kenceng guys, sama kayak di laut ini. Aman, tergantung pilotnya sanggup atau enggak, pinter atau enggak, skillnya udah bisa nerbangin drone atau belum, itu aja sih. Oke, ini pakai baterai protokol dapat 2 menit 3 menitan lah. Oke, protokol landing. Nah, jadi untuk tombol engine on, engine off di sini Om ya. Yang ini kosong, ini mode terbang. Ini beeper. Ya, kalau buat beep bisa. Ini GPS Rescue. Oke. Tuh LED-nya guys. Wih. Blue. Nanti Om Bayu tinggal setting aja, disesuaikan dengan selera. Wis. Oke, langsung cabut baterai 3S di 530, baterai busuk nih guys. Oke, sekarang lanjut ke ini dia favorit pilot nakal, Speedy B25 menggunakan DCI 4 Pro. Dan ini semua sudah pilot nakal pakai UV filter ya. Nah, ini ada UV filter, jadi menangkal UV yang berlebihan plus memproteksi, melindungi si kamera dari O4 Pro ini sendiri. Oke, sebelum nerbangin B25 ganti profile, MDL pencet pindah ke B25. Oke, jadi kalau pakai profil B25 sama Pavo 20 Pro, si modul nomadnya mati karena di profil B25 dan Pavo 20 Pro menggunakan internal ILRS yang ada di Radiomaster Boxer Max. Buat juru sama, pocket sama. Jadi teman-teman kalau mau pakai nomad ya tinggal belikan modul nomad aja. Oke, colok baterai. Asik. Instrumennya selalu ini ya. Favorit. Om, kenapa nggak pakai pilih Pac-Man? Jadi kalau teman-teman udah pernah order pilot nakal, terus ya amit-amit ya, drone-nya jatuh hilang, terus ada yang jual, waktu dicolok baterai bunyi Pac-Man, ya itu berarti racikan pilot nakal. Jadi ketahuan tuh. Misalnya nih di mana ya, di Timor Leste lah, ada yang nemuin drone terus dijual, ya jadi nanti waktu dicolok baterai kelihatan tuh Pac-Man atau bukan. Oke, B25 protokol coba cek di Gagos dulu. Transmission karena protokol menggunakan Gagos 2, transmission apa? Ini channel mode-nya protokol setting manual, terus bandwidth-nya di 40 mHz ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai Gagos 3 nggak perlu, setelan pakai auto aja udah cukup. Karena Gagos 2 belum maksimal ya di O4 Pro. Oke, kalibrasi accelerometer stick kiri pojok kiri atas tekanan ke bawah, kalibrasi gyro stick kiri pojok kiri bawah tekanan ke bawah. Oke, satelit GPS sudah 13, protokol masuk air mode dan bismillah arming. Yuk kita cobain Speedy B25. Jadi kalau si Pavo 20 Pro tadi menggunakan baterai 3S, sementara B25 menggunakan baterai 4S. Jadi secara power jelas beda, dan untuk size drone-nya juga lebih besar B25 ya. Jadi angka 25 itu yang menandakan bahwa dia adalah drone dengan wheelbase 2,5 in. Sedangkan Pavo 20 Pro dia adalah wheelbase 2,2 in. Ini B25 lebih tahan angin guys. Tuh nggak goyang guys. Karena B25 baterainya di atas. Oke, belusukan ke sini, kita coba ke ujung gang. Jadi ini menggunakan internal modul di Radiomaster Boxer Max, bukan connect ke nomad ya guys. Jadi teman-teman kalau nonton pasti paham, kalau nggak nonton pasti komen terus banyak tanya. Oke, coba ke gang sini guys. B25 DJI O4 Pro. Oke, 47 Mbps 42 masih bagus. Pohon pisangnya nongol di jalan. Oke, balik ke padang jagung. Set.
hati-hati. Mepet banget sama kabel listrik. Oke, pastikan arah panah. Kembali ke home point ya, kembali ke tempat pilotnya. Storage full, recording will stop soon. Oke, pertama cobain GPS rescue guys. GPS rescue. GPS rescue. Oke, drone akan menambah ketinggian, kemudian putar balik ya, dan drone on the way pulang ke home point. Oke. Jadi pertama selalu cancel GPS rescue. Jadi teman-teman kalau mau biarin sampai mendarat sendiri bisa, monggo. Cuman ya masa main drone dibiarin auto lebih enak. Nah, diving guys ya. Jadi misalnya nih terbang tempat baru ya, terus bingung, gugup, galau, teman-teman tinggal aktifkan GPS rescue. Tapi ritual sebelum menerbangkan drone yang ada GPS jangan dilupakan guys. Jadi jangan keburu take off, tapi tunggu satu GPS sampai di atas 8 sudah muncul home point, logo rumah, boleh teman-teman arming atau engine on. Oke, ini melewati terowongan masa depan. Asik, sekarang ke warung. Set. Untuk B25 menggunakan baterai 4S 1100 ya. Maksimal tuh guys, 4S 1100, jangan dikasih 4S 1500, tidak ada yang kecil seukuran 1100. Jadi kalau teman-teman ngotot pengen pakai baterai besar ya, otomatis bobotnya juga semakin tambah, performa drone-nya juga nggak bisa maksimal. Kemungkinan juga motornya panas karena beban yang dibawa berlebihan, terlalu berat. Oke, aman guys, gak ada bocil, bocilnya masih sekolah. Cakep guys. B25 sama Pavo 20 Pro enak mana? Sama enaknya, cuman tergantung selera ya. Jadi mau dikasih penilaian nanti teman-teman juga seleranya juga nggak sama gitu. Jadi ya kalau Pavo 20 Pro lebih lincah buat freestyle ya, karena dia baterainya di bawah, jadi buat ngebut pun juga lebih enak. Sedangkan B25 lebih ke sinematik, baterainya di atas guys. Jadi menurut penelaka sih lebih anteng ya, buat freestyle bisa si B25 bisa sama. Wih, nurut banget ini B25 ini. Cakep. Wih, ini ada mobil guys. Ada BYD juga nih. Mobil listrik, pakai baterai tuh, nggak pakai bahan bakar. 3,75 sudah terbang hampir 5 menit. Nah, jadi inilah bedanya B25 dengan Pavo 20 Pro. Kalau untuk model desainnya sih protokol demen banget sama B25 ya. Dan juga sudah banyak yang order B25 ke protokol. Cuman waktu video ini tayang, teman-teman tanya B25, mohon maaf stoknya lagi kosong guys. Terutama ini nih yang paling vital ya, mata dari drone, yaitu air unit. Di C4 Pro ini juga lagi goib. Kalau punya Om Bayu sudah ready semua guys. Wih, hijau. Nah ini kelihatan gunung nih guys, kayaknya Gunung Lawu nih deh. Muncak gunung Om, nggak berani guys. Oke. Wih, ceritanya B25 syahdu guys, syantik. Ini lagi nyiramin lapangan nih, jadi jangan deket-deket sama air. Wih, keren. Jadi kemarin B25 punya Om Bayu ini pakai O3 guys, O3. Terus dikirim ke Belanakal, ganti menggunakan O4 Pro. Oke, udah 5 menit, Belanakal landing aja. Wih, ngeri, mengerikan guys anginnya. Buset dah. Ini pagi-pagi ya, jam 10-an bakal bikin konten, jadi bocil-bocilnya nggak ada. Oke, taruh. Nah ini nih, jadi kalau B25 bisa di
kontrol lewat remote. Nah, karena Pavo 20 Pro pakai eksternal, jadinya ya ada tombolnya. Oke. Jadi lewat remote bisa lights on, lights off. Jadi kalau diturunin bawah mati, tapi kalau cepet ya dia ganti mode LED. Oke, keren nih B25. Oke, selesai terbang langsung cabut baterainya. Oh ya, ini Om Bayu ya, tambah 2 piece baterai 4S. Nah ini guys, terakhir lakonnya keluar belakangan. Ini agak ngeri-ngeri sedap sih, gede loh ini. Ini adalah iFlat Evoque F6D. Jadi jarang atau mungkin ya belum pernah ya, bentar kali ingat lupa. Dan kemarin waktu pasang O4 Pro itu kendala, jadi lubangnya kurang besar dikit, cuman selisih 0,1 mili. Jadi bakal besarin supaya bisa dibaut. Nah jadinya seperti ini. Ganteng nih, terbaik sih untuk produk dari iFlat ini ya. Rapi, detail, bersih, dan cakep. Perpaduan warna hitam dan landing protector, landing skidnya warna hijau. Oke, bakal cobain terbang Om ya, Om Bayu. Ini menggunakan baterai 6S 2P di belakang lupa ya berapa mAh ya. Ya pokoknya 6S 2P deh. Oke, sebelum menerbangkan iFlat Evoque F6D menggunakan O4 Pro, diganti profilnya menggunakan Evoque F6D. Nah nih teman-teman perhatikan nih, modulnya nyala guys. Nah jadi profil si Evoque F6D menggunakan external receiver ya, untuk internalnya mati. Oke, cukup paham ya Om Bayu. Oke, sekarang waktunya nerbangin drone gede guys. Ini drone bukan mainan, ini drone luar biasa, ini drone buat long range. Ya, untuk firmware ISC si iFlat dia menggunakan Beleli 32. Sedangkan firmware untuk si ISC nya B25 Pavo 20 Pro dia menggunakan Beleli S, dan protokol bisa update ke Blue Jay. Begitu. Oke, ini antena iFlat Albatros versi 2. Untuk GPS nya menggunakan produk iFlat juga. Ini udah lumayan bersih lapangannya. Wih, cakep. Jadi satu remote, drone-nya 3, gegelsnya campuran 1 juga. Oke, ini kondisi lapangan. Ya, selangnya kelihatan panjang banget, lagi nyiramin lapangan. Jadi biar rumputnya tetap termaintain ya, terjaga. Oke. Om, terbangin yang jauh Om. Kita nggak pernah berani sih nerbangin jauh-jauh punya customer ini ya. Jadi mohon maaf, nun sewu buat teman-teman yang request atau komen seperti itu. Nggak berhak sih, jadi nggak mau ambil resiko juga ya, karena kita tes sewajarnya dan seperlunya aja. Oke, seperti biasa kalibrasi akselerometer, stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah, ada bunyi pip. Kemudian kalibrasi gyro, stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah, bunyi pip 3 kali. Oke, satu GPS masih 7 dan sudah 11. Oke, bismillah. Arming, semoga semuanya berjalan aman dan lancar. Let's go. Oke, putar-putar di lapangan dulu karena ini drone-nya cukup besar dan bukan menggunakan baterai lipo. Jadi kalau teman-teman mau freestyle pakai F6D, tinggal colok baterai lipo aja ya. Oh, anginnya guys kencang banget. Oke, arah panas sudah betul, kembali ke pilot nakal. Putar balik. Jadi untuk receiver di F6D menggunakan ILRS dual band.
Wih. Ini kalau dipasangin lipo, wih, teriakannya luar biasa guys ini. Oh, set. Enak sih. Ini idamannya Om Bayu ini. Evoque F6D menggunakan DJ 4 Pro. Kayaknya pabrikan iFlight sendiri belum punya nih F6D menggunakan DJ 4 Pro. Oh, ini ke bawah angin juga guys di atas guys, jadi drone-nya cenderung serong ke kiri ini. Altitude 102 meter. Jadi regulasi aturan menerbangkan drone jangan lebih dari 120 meter. Butuh ke arah mana ya? Oh, Serayu sana guys. Arah Serayu itu. Oke, balik. Jauh juga ya. 700 meter nih. Rekor pelat tanggal nih, nerbangin dari lapangan Ciliwung sampai 700 meter. Oh enggak, ke lapangan Ciliwung enggak. Sorry, ke lapangan Serayu ya, yang biasa pelat tanggal terbangin di atas sawah itu. Kemarin habis ini guys, gedung DPR habis dimasa. Jadi menghindari daerah sana. Yang paling aman sih di sini ya. Yuhui, ini di atas perumahan keluarga. Jadi buat teman-teman yang menerbangkan drone FPV sebaiknya bijaksana dan harap berhati-hati ya. Pastikan drone-nya kondisi optimal dan fit, jangan sampai ada error dan lain sebagainya, karena kalau drone jatuh bakal jatuh di atas rumah warga atau jatuh di atas kepala orang. Suaranya guys. Ini 6 in guys, 7 in suaranya lebih kenceng lagi ya. Berasa kayak ada pesawat Boeing. Syahdu. Ini dites GPS rescue nggak Om? GPS rescue. GPS rescue. Nah, drone menambah ketinggian. Ya, dia lihat kanan kiri dulu. Kemana ini drone-nya? Tinggi banget guys, 100 naik terus ini. Waduh, settingannya terlalu tinggi nih guys. Nambahnya gede, tinggi banget. Oke, protokol nonaktifkan. Settingannya ketinggian nih Om, altitude-nya. Ntar protokol benerin deh. Buset dah, tinggi bener ya. Tambah 30 atau 40 meter tadi. Yuhui. Ini sekali konten langsung 3 drone guys. Harusnya 4 ya, mau bulan 8 pakai 4 light. Cuman kondisi angin seperti ini, aduh, pasti goyang dompet. Untuk link pembelian tanggal bisa cek, teman-teman bisa cek link pembelian di kolom deskripsi ya, di bawah video. Semoga aja barang-barangnya ada. Karena drone FPV ini mau dikasih link pun kadang stoknya kosong, habis, aduh. Dan untuk flight time ini lama banget, 3,6 masian guys. Terbang 5 menit, capek-capek dah Om. Padahal sudah ini ya, powernya juga lumayan keluar. Oke, storage full, recording will stop soon. Paling enak nih kalau rumah dekat lapangan, tiap hari terbang. Oke, 5 menit aja Om ya. Nanti biar nggak kelamaan juga, kita bakal segera packing dan kirim ya ke Om Bayu yang ada di Bali. Terima kasih banyak Om Bayu atas kepercayaan dan orderannya ke Nakal, dan mohon maaf jika menunggu lama. Suaranya guys, syahdu. Kayak gimana itu suaranya? Wow. F6D. Oke,
Sudah cukup sampai di sini protokol buat konten, karena mau lanjut ke konten berikutnya. Dan ini protokol siapin, nanti segera di packing dan kirim. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Ya, ini mungkin dapat berapa menit? 30 menit. Thank you yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang suka dan like, bisa kasih like, dan mau support protokol bisa ke Saweria ya, Sawer Protokol di link yang ada di link yang sudah disediakan di bawah video. Oke, terima kasih banyak Om Bayu, dan safe life buat teman-teman semua yang menerbangkan drone FPV di musim seperti sekarang ini, karena anginnya cukup kencang. Oke, thank you yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. DJI 4 Pro lagi goib. Aduh, cabut. Oke, see you next video. Pertama pamit. Thank you, safe flight and ciao.